Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Halo? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, Ibu minta kepada Septo, tolong pimpin doanya dulu Septo. Yang belum absen di WA tolong di absen dulu lah, diisi absennya. Jangan sampai tidak diisi. Sel elektrolisis itu dia kebalikan dari apa? Dari sel yang kalian pelajari kemarin, kebalikan dari kebalikan dari sel Volta. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nih. Ini gambar apa? Sendok. Gambar sendok. Kemudian ada bedanya nggak dari kedua gambar yang Ibu tampilkan ini? Apa? Yang satu yang satunya berkarat, yang satunya tidak berkarat. Di elektrolisis ini dia mencegah korosi atau mencegah pengkaratan. Hubungan antara sel elektrolisis dengan korosi. Kemudian yang selanjutnya untuk manfaat elektrolisis di sini ada penyepuhan logam. Kemudian ada pemurnian logam, ada untuk dalam hal industri dia menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen, kemudian juga ada digunakan sebagai pembuatan logam. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ketiga kita akan melakukan ini penyepuhan logam. Penyepuhan logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, di sini ada 4. Nah, yang 1, 2, 3 ini pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi untuk kognitifnya, yaitu kalian bisa menjelaskan prinsip sel elektrolisis, membedakan reaksi elektrolisis antara lelehan dan larutan, kemudian menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda dalam larutan atau lelehan dengan menggunakan elektroda inert atau pada sel elektrolisis. Kemudian yang keempat ini menuliskan reaksi yang terjadi di anoda, katoda dalam larutan atau lelehan dengan elektroda non-inert pada sel elektrolisis. Sebenarnya ada 5 di sini ya. Yang satunya itu kalian mendiskusikan. Secara psikomotornya kalian bisa mendiskusikan untuk dan mendiskusikan hasil elektrolisis larutan ataupun lelehan dengan elektroda inert ataupun non-inert. Nah, jadi dari pembelajaran ini tujuannya dengan model pembelajaran problem based learning atau berupa masalah, kalian melalui diskusi. Nah, diskusi nanti kan ada diskusi berkelompok. Kemudian dengan adanya tanya jawab, kemudian lagi dengan adanya literasi, artinya kalian di sini mencari bahan bacaan, ya. Kemudian dengan adanya penugasan, nah kalian itu mampu menggali informasi dari berbagai sumber belajar maupun informasi dan diolah sehingga kalian mampu menentukan, membedakan, menuliskan sel reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda yang berupa larutan ataupun lelehan dengan elektroda inert ataupun non-inert sehingga mampu untuk berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, elektrolisis itu dia didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat menggunakan arus apa? Arus listrik. Kemudian elektron akan mengalir dari apa? Dari katoda ke anoda. Nah, kalau di sel Volta, katoda itu sebagai apa dia? Di sel Volta?
Sebagai yang positif. Iya. Nah, kalau di sel elektrolisis dia kebalikan, berarti katodanya berada di kutub negatif dan anodanya berada di kutub positif. Jadi harus bisa ya membedakan untuk sel elektrolisis dan sel Volta. Nah, kenapa kemarin Ibu minta kalian membuat video mengenai sel Volta biar mudah menghafal deretnya. Nah, kemudian di sini ada rangkaian sel Volta. Nah, bukan sel Volta, sel elektrolisis, maaf Ibu salah. Nah, ada sumber listrik. Sumber listriknya bisa kalian perhatikan pada di gambar di sini. Itu terlihat jelas apa tidak di tempat kalian? Jelas. Jelas ya. Jelas. Kalau misalnya kurang jelas, kasih tahu Ibu ya. Atau misalnya suara Ibu putus-putus juga tolong dikasih tahu. Nah, untuk rangkaian sel elektrolisis yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah sumber listrik. Nah, di sini kita misalkan adalah sumber listriknya baterai. Di sini sumber listriknya searah. Nah, bisa baterai atau bisa juga aki. Kemudian anoda. Anodanya tadi adalah yang elektroda positif, ya, kebalikan dari si sel Volta. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi sama aja dengan sel Volta, tempat terjadinya reaksi oksidasi, cuman dia berada di kutub positif. Nah, kemudian katoda ini sebagai elektroda negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, dia dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber listrik. Kemudian yang keempat ada elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan apa? Listrik. Enggak, menghantarkan listrik. Larutan elektrolit itu sudah kalian pelajari di kelas 11. Kan ada larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit. Kalau non itu dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian di sini ada lagi prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya bisa kalian perhatikan di sini. Apa nih? Ada dua dua elektroda dimasukkan, kemudian nanti di dalam larutan elektrolit dia akan terurai menjadi ion. Nah, sekarang buka LKPD kalian, halaman 6, 6, 7, 8, 9. Buka LKPD-nya. Kemudian kalian Ibu minta untuk bikin kelompok. Sudah berkelompok belum? Sudah. Sudah duduk berkelompok ya? Oke. Nah, selama kalian duduk berkelompok atau melakukan tugas ini, pastikan tetap on cam lah. Tetap on cam agar nanti Ibu bisa memantau kegiatan kalian. Tapi kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui grup WA kita. Yang kelompok lain, tolong itu duduknya berkelompok. Kalau misalnya kayak Resani kan ada sudah Bu Abel. Ya, kelompoknya Bel di ini Bel. Kameranya biar semua terlihat. Silakan Mila. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri sebagai Siti Nurmilasari. Terus ada Karsila, ada Eri Ermiati, dan ada Lolitno. Berdasarkan nilai potensi dan standar, spesies apakah yang memiliki nilai lebih positif? Maka daripada itu, manakah spesies yang akan tereduksi pada katode? Jawabannya, yang memiliki nilai paling positif adalah CU. Kelompok Amel. Beda apa sama Mel? Sama, Bu. Sama. Kurang lebih sama, Bu. Apakah elektroda PT ikut bereaksi? Jawabannya yang lain bagaimana? Tidak. Tidak. Bereaksi. Kenapa? Karena tidak bereaksi? Termasuk elektroda inert. Ya, termasuk elektroda yang inert atau sukar
bereaksi. Yang nomor 3. Nomor 3. Apa nih? Muatan katode pada sel elektrolisis. Katode muatannya apa? Negatif. Muatannya adalah negatif, ya. Negatif. Betul. Kemudian yang nomor 4. Nah, nomor 4, tuliskan reaksi reduksi ion Cu2+ dan reduksi air. Nah, si Cu, ingat direct volta ya. Cu dia berada di sebelah kah? Sebelah apa? Sebelah kah? Kanan. Nah, jadi kalau yang berada sebelah kanan dia untuk di katoda berarti yang mereduksi adalah si Cu. Kemudian anodanya. Nah, anodanya apa di sini? Anodanya adalah 2. apa? Ya, air. Lihat di sini. 2H2O menjadi O2 plus O2 apa itu? plus 4 elektron. Lihat ini. Kenapa jadi air? Perhatikan lagi untuk reaksi-reaksi sel elektrolisis. Ingat di ion negatif ada SO42-. SO42- berarti ion Ion berapa? Beroksidasi. Beroksigen. Ion beroksigen. Nah, jadi yang teroksidasi adalah H2O. Baik, untuk masalah 1 itu sudah teratasi ya. Ingat ya, tadi untuk larutan dan lelehan itu harus bisa membedakan. Ini adalah berupa larutan. Baik, kita lanjutkan. Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar paham atau ada yang cuma menyontek saja. Sekarang kalian kerjakan. Itu halaman ini. Mungkin sudah ada yang ngerjakan ya. Kemarin kan sudah ibu kasih. Ibu suruh kan. Nah, sekarang itunya ditukar. Jawabannya ditukar. Per kelompok aja. Misalnya si Abel dengan Adelina. Ditukar-tukar. Nomor 1 jawabannya apa? D. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, nah ini balik. Ya, 2 dan 4. Kemudian yang nomor 2. Ya, kasih nilai di sampingnya ya. Kasih nilai temannya di sampingnya. 10. Jadi supaya nanti kalau sudah ini tidak mudah untuk dihitung. Nomor 3, elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda tembaga. Nah, elektrodanya ini berarti non-inert. B. Aktif. Jawabannya apa? B. Ya, B ini. Jadi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Nomor 4, pasangan yang menghasilkan gas oksigen di anoda ditunjukkan oleh nomor berapa? C. Nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Nomor 4. Nomor 10. Nah, perhatikan di sini ada 4 gambar elektroda yang menghasilkan gas. 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. B jawabannya. Apa, Bu? B, 3 dan 4. Di bawah 70 maka remedial. Nah, jadi di sini yang nilainya apa nih? Dari kita urut dulu, yang nilainya di bawah 70 ada nih Amel, kemudian apa nih? Si Irsan, tuh kan di bawah 70 tuh sudah ibu tandai. Irsan, Yusridianto, Alfonso, Lestamina, kemudian Rangga, Mina, Fitro, Rento, Jantang, dan Lolito. Nah, ini 2 orang ini nggak ada hadir. Nanti remedial lah. Tuh, ada 3 remedial. Nah, yang lain bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday. Nah, jadi materi yang sudah ibu kasih kemarin, itu kan sudah 1 bab tuh. Jadi tolong kalian copy semuanya,
Nanti untuk LKPD pas saat kita pembelajaran baru Ibu kasih sesuai. Terima kasih untuk waktu kalian. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan